Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 sebab mantan akan selalu teringat kepadamu. Ya. Nah, jadi apa yang paling orang rindukan ketika dia sedang menghadapi satu keadaan? Ya. Yang akan dia rindukan adalah keadaan sebaliknya. Contoh nih ya, ketika libur kuliah atau libur sekolah, ya libur kenaikan kelas tuh, liburnya sebulan misal ya. Jadi bosan kan di rumah terus, jenuh, cuman tidur, bangun, makan begitu, kangen kepada sekolah, kangen kepada teman-teman, kan gitu ya. Nah, ketika orang sedang menganggur, apa yang paling dia rindukan? Suasana kerja, ya. Dan tidak cuma suasana kerjanya, kangen dapat transferan gaji. Tapi juga sebaliknya, ketika orang sedang sibuk-sibuknya kerja, pekerjaan sangat banyak dan melelahkan, apa yang akan orang rindukan? Liburan. Nah, jadi begitu juga ketika orang sedang susah, ya, sedang bisnis sepi atau malah bangkrut, sedang menganggur dan seterusnya, maka yang paling orang rindukan adalah masa-masa bahagia dulu, ketika pekerjaan masih banyak, ya, duit mengalir setiap hari. Nah, itu jadi sesuatu yang akan selalu dia ingat dan dia rindukan. Begitu juga dengan mantan. Ya, ketika sekarang mantan bersama orang ketiga, maka ada 3 hal yang akan selalu membuat dia kangen dan teringat kepada kita. Yang pertama, kita setia. Kita tidak pernah mengkhianati dia. Yang mengkhianati justru dia. Ya. Sementara misal bersama dengan orang ketiga, pengkhianatan itu adalah makanan bagi mantan setiap hari. Ketahuan orang ketiga selingkuh, bertengkar, ya, terus seperti itu. Ketahuan orang ketiga sedang dekat dengan orang lain, ketahuan bertengkar lagi, dan akan terus seperti itu. Nah, ketika mantan menghadapi keadaan yang demikian, maka apa yang dia rindukan? Dia akan merindukan seseorang yang selalu setia kepada dia, yaitu kita, ya. Yang kedua, kita adalah orang yang sabar, tidak egois. Ketika mantan punya keinginan sesuatu, kita selalu siap mengalah. Ya, ketika mantan suasana hatinya lagi kurang bagus, bawaannya marah-marah dan pengen bertengkar terus, mengeluh terus, kita siap untuk mendengarkan, tidak pernah membantah. Sementara bersama orang ketiga, mantan justru dimarahi setiap hari, bertengkar, berdebat setiap saat, ya. Ada tuh orang ketemu bertengkar, tidak selesai di situ, pergi kerja atau ke tempat tujuannya masing-masing, bertengkarnya masih lanjut dengan chatting WhatsApp dan seterusnya. Nah, ketika mantan merasakan itu dan pertengkaran terus setiap hari, itu adalah sesuatu yang amat sangat melelahkan. Maka apa yang terjadi? Mantan akan merindukan suasana yang tenang, suasana yang damai, yang tentram. Kapan itu? Ketika dia bersama kita. Seseorang yang sabar, selalu mau mengalah untuk dia, selalu siap untuk mendengarkan, tidak pernah membantah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ketika mantan merasa hanya dimanfaatkan terus, ya, dimanfaatkan tenaganya,
untuk jadi driver, nyetir ke sana kemari, ya. Dimanfaatkan uangnya. Kalau apa yang diinginkan oleh orang ketiga itu bisa mantan turuti, orang ketiga ramah, ya. I love you terus tuh dikatakan. Tapi begitu mantan tidak sanggup untuk membelikan apa yang diinginkan oleh orang ketiga, sudah orang ketiga marah-marah, memblokir media sosial mantan, nomor telepon mantan, dan seterusnya. Nah, maka apa yang kemudian mantan rasakan ketika dia menghadapi keadaan seperti ini? Ya, dia akan merindukan kita. Dia akan rindu kepada seseorang yang betul-betul mencintai dia, siap berkorban untuk dia, tidak pernah memanfaatkan dia, malah dia yang memanfaatkan kita, ya. Nah, jadi ya, hati manusia itu memang akan selalu condong, akan selalu mencintai seseorang yang memberikan terbaik untuknya. Jubilatil qulub ala hubbi man ahsana ilaiha wa bughdi man asya'a ilaiha. Tabiat hati akan selalu condong mencintai seseorang yang baik kepadanya dan membenci seseorang yang tidak baik kepadanya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.